Dan terakhir, tidak lengkap, tidak menguraikan alat bukti yang diajukan di persidangan. Menurut jurisprudensi Mahkamah Agung, dakwaan yang tidak memenuhi syarat formil dapat dinyatakan batal demi hukum. C. Implikasi terhadap hak terdakwa. Kekaburan dakwaan telah merugikan hak terdakwa karena 1. Terdakwa tidak dapat mempersiapkan pembelaan yang efektif. Kedua, terdakwa tidak mengetahui secara pasti apa yang didakwakan kepadanya. Ketiga, terdakwa kesulitan menentukan strategi pembelaan. Hal ini bertentangan dengan prinsip fair trial and equality before the law. Keempat, petitum atau permohonan. Berdasarkan seluruh uraian di atas, kami selaku penasihat hukum terdakwa mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan primer. 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi terdakwa untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak dapat diterima atau batal demi hukum. Ketiga, memerintahkan jaksa penuntut umum untuk memperbaiki surat dakwaan, dan terakhir, membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Subsidiar, apabila majelis hukum berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya atau ex aequo et bono. Demikian eksepsi ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim, kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Majene, 10 September 2024. Penasihat hukum terdakwa Anggita Widyasmi Hamid, Iqbal Ramadhani, Dinda Bintari Firakiani, Satria Yuda Tiatmaja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sedang dilanjutkan. Kepada para pihak dimohon untuk memperhatikan, pada hari ini Majelis Hakim akan membacakan putusan sela terkait keberatan atau eksepsi yang diajukan oleh penasihat hukum. Setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh keberatan yang diajukan, mempertimbangkan tanggapan dari penuntut umum, serta memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mencapai putusan. Selanjutnya, Majelis akan membacakan putusan sela yang akan dibacakan oleh anggota majelis kami. Sebentar. 3 garis miring pidana titik B garis miring 2025 garis miring PN Majene. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Majene mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama.
menjatuhkan putusan sila sebagai berikut dalam perkara terdakwa. 1. Nama Ali Setiawan bin Setiawan. 2. Tempat tanggal lahir Majene. 3. Umur 23 tahun. Tanggal lahir 12 Januari 2001. Jenis kelamin laki-laki. 5. Warga negara di Indonesia. 6. Tempat tinggal Jalan Melati nomor 45, Kelurahan Mawar, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Majene. 7. Agama Islam. 8. Pekerjaan buruh real. Bahwa berdasarkan surat dakwaan penuntut umum mendalilkan bahwa pada Senin 12 Agustus 2024 sekitar pukul 22.30 WITA terdakwa memasuki halaman rumah korban Jamaludin di Kecamatan Manggai, Majene, mencabut 1 unit handphone Samsung A12 yang sedang dicas teras rumah bernilai sekitar Rp1.800.000, lalu menyimpannya ke saku celana untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut diketahui saksi Anwar yang menangkap terdakwa dan menyerahkannya kepada pihak kepolisian. Surat dakwaan penuntut umum. Penuntut umum mendakwa terdakwa sebagai berikut: 1. Pasal 362 KUHP pencurian. 2. Subsidi pasal 364 KUHP pencurian ringan. Eksepsi bahwa dalam nota keberatan tanggal 20 Agustus 2024, penasihat hukum terdakwa mengajukan keberatan antara lain bahwa: 1. Dakwaan dinilai kabur absurd legal karena tidak menjelaskan a. posisi korban dan terdakwa saat pengambilan barang, b. bagaimana cara terdakwa memasuki halaman rumah, c. nilai barang yang dicuri. 2. Dakwaan dianggap tidak cermat karena tidak mencantumkan alat di dalam uraian dakwaan. 3. Berdasarkan alasan tersebut dimohon agar dakwaan dinyatakan batal demi hukum. Tanggapan penuntut umum. Penuntut umum dalam repliknya memohon kepada majelis untuk: 1. Menolak seluruh dalil eksepsi. 2. Menyatakan bahwa dakwaan telah memenuhi ketentuan pasal 143 ayat 2 KUHP. 3. Melanjutkan pemeriksaan ke tahap pembuktian. Pertimbangan hukum majelis hakim. A. Tentang ruang lingkup eksepsi. Ini bahwa keberatan yang dapat diajukan menurut pasal 156 ayat 1 KUHP hanya mengenai: 1. Pengadilan tidak berwenang mengadili. 2. Dakwaan tidak dapat diterima. 3. Dakwaan harus dibatalkan. Keberatan mengenai posisi parti hak. Cara masuk halaman rumah uraian dakwaan bukanlah bagian dari pembuktian. Dengan demikian, eksepsi tersebut bukan alasan hukum yang dapat menyebabkan dakwaan batal demi hukum. B. Tentang dakwaan obskur legal. Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan: 1. Identitas terdakwa telah dicantumkan lengkap. 2. Uraian perbuatan mencakup waktu, tempat, barang, nilai barang, serta rangkaian tindakan terdakwa. Bisa memasuki halaman rumah. Poin 2. Melihat HP Samsung A12 sedang dicas. Poin 3. Mencabutnya dan menyimpan di sangkap. Sehingga menurut majelis, dakwaan telah disusun cermat, jelas dan lengkap, memenuhi pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. Eksepsi mengenai absurd legal ditolak. C. Tidak wajib mencantumkan alat bukti secara eksplisit dalam uraian dakwaan. Alat bukti dibuktikan dalam proses persidangan, bukan di dalam dakwaan. Dengan demikian, dalil bahwa dakwaan tercermat
dakwaan tidak cermat adalah tindakan berdasar hukum. Ini bahwa seluruh dalil eksepsi 156 KUHP, majelis berpendapat bahwa eksepsi harus dinyatakan tidak dapat diterima dan dakwaan penuntut umum tetap sah dijadikan dasar pemeriksaan. Mengingat poin 1, pasal 143 dan pasal 156 KUHP undangan yang relevan. Amal putusan mengadili 1. Menolak seluruh eksepsi garis miring diberatkan penasihat hukum terdakwa Ari Setiawan. 2. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor baik titik R garis miring 23 garis miring angka Mawi 8 garis miring 2004 telah memenuhi ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf A dan B KUH. Perintahkan pemeriksaan perkara dilanjutkan ke tahap pembuktian. Biaya perkara sampai putusan akhir. Demikian putusan sela ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene pada hari Jumat tanggal 28 November 2005 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk pada hari Jumat tanggal 28 November oleh Majelis Hukum. Hakim anggota Andi Fandi Ahmad, Hakim Ketua Okta Hanifa, Hakim anggota Andi Fandi Ahmad, Hakim anggota Nikomang Sri Damayanti, Panitra. Baik, selanjutnya demikian pembacaan putusan sela pada hari ini. Dengan pembacaan putusan sela tersebut, Majelis Hakim memerintahkan agar pemeriksaan perkara dilanjutkan pada pokok perkara sesuai dengan tahapan persidangan. Sidang dinyatakan ditunda dan dilanjutkan pada hari dan tanggal yang akan ditentukan. Baik, selanjutnya. Baik, saya potong dulu sebentar Ibu Hakim. Jadi sidang kita tutup untuk sesi selanjutnya karena waktunya sudah habis. Jadi silahkan Bapak Ibu masuk lagi ke link yang sama karena waktunya sudah habis. Untuk sebelumnya bahwa kita tidak akan melakukan pembuktian persidangan, hanya akan membacakan dokumen litigasinya. Sebelumnya akan saya berikan tanggapan sedikit mengenai surat dakwaan. Tadi surat dakwaannya menjelaskan bahwa surat dakwaannya berbentuk subsidiar, tapi tidak dijelaskan secara rinci mengenai analisis kronologisnya dan analisis yuridisnya. Di dalam surat dakwaan seharusnya terdapat analisis kronologis dan analisis yuridis. Kemudian dalam eksepsi menjelaskan mengenai obscure libel, tetapi penjelasan mengenai obscure libel lumayan baik mengenai bagaimana pelaku memasuki rumah tersebut, apakah dengan cara memanjat, merusak pintu, atau dengan cara yang lain. Tetapi penempatan obscure libel kurang tepat dalam posisi sebagai uraian formil, yang seharusnya uraian formil itu masuk ke kompetensi pengadilan ataupun error in persona, yang seharusnya obscure libel itu masuk ke uraian material. Kemudian dalam putusan sela menolak eksepsi karena alasan obscure libel karena dianggap tidak cermat, itu juga sudah baik, dan menganggap bahwa alat bukti persidangan, alat bukti di dalam surat dakwaan tidak perlu dijelaskan karena nanti akan dijelaskan dalam pembuktian persidangan. Jadi sebenarnya secara garis besar mulai dari surat dakwaan, eksepsi dan putusan sela sudah cukup baik. Cuma memang tadi dalam surat dakwaan terdapat beberapa kekurangan. Yang pertama adalah kronologis dan yuridisnya tidak dianalisis. Kemudian eksepsi salah menjatuhkan obscure libel sebagai unsur material, unsur formil yang seharusnya unsur material. Kemudian dalam putusan sela
sudah cukup baik dengan cara menolak eksepsi apa yang diminta oleh penasihat hukum. Baik, silahkan dilanjutkan Ibu Hakim untuk pembacaan rekusitoir dan pledoi serta serta putusan. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Baik, terima kasih kepada Majelis Hakim. Di sebelumnya saya akan coba share screen dulu. Share screen, coba bentar. Bentar. Coba sebentar. Kami jaksa penuntut umum berdasarkan berita acara persidangan dan surat dakwaan dengan nomor rek.PRK /23 /8 Romawi /2024 dengan ini mengajukan tuntutan pidana terhadap terdakwa dengan nama lengkap Aris Setiawan, tempat tanggal lahir Majene 1 Januari 2001, usia 23 tahun, pekerjaan buruh harian, alamat Majene, penahanan ditahan sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan sekarang. Yang pertama, pembuktian dan analisis yuridis. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan saksi-saksi Jamaluddin dan Anwar, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan, maka unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 362 KUHP dakwaan primer telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, yaitu unsur barang siapa merujuk pada terdakwa Aris Setiawan. Kedua, unsur mengambil suatu barang. Terbukti terdakwa mengambil 1 unit handphone Samsung A12. 3, unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Terbukti handphone tersebut adalah milik saksi korban Jamaluddin. Yang keempat, unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Terbukti dari pengakuan terdakwa yang mengambil handphone untuk dijual karena butuh uang. Oleh karena itu, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP. Yang kedua, pertimbangan tuntutan. Poin A, hal-hal yang memberatkan. Yang pertama, perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian kepada korban dan meresahkan masyarakat. Yang kedua, terdakwa mengambil barang tersebut untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Kemudian poin B, hal-hal yang meringankan. Yang pertama, terdakwa mengakui menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi. Yang kedua, terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Yang ketiga, terdakwa masih muda dan merupakan tulang punggung keluarga. Yang ketiga, tuntutan atau petitum. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami jaksa penuntut umum memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya memutuskan. Yang poin 1, menyatakan terdakwa Aris Setiawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP dalam dakwaan primer. Yang kedua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Aris Setiawan dengan pidana penjara selama 7 bulan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara. Yang ketiga, memerintahkan terdakwa tetap ditahan. Yang keempat, menetapkan barang bukti berupa 1 unit handphone Samsung A12 warna hitam dikembalikan kepada saksi korban Jamaluddin. Poin kelima, membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.000. Demikian surat tuntutan kami bacakan. Majene 30 September 2024, Jaksa Penuntut Umum Kholi Septian dan Jaksa Penuntut Umum 2 Bapak Panji Darmawan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Jaksa Penuntut Umum.
Selanjutnya dipersilakan kepada penasihat hukum untuk membacakan pledoinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami untuk membacakan pledoi atas nama Arie Setiawan, perkara pidana nomor Rek-Ber-23/8/2024. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, Andita Wijeswani, Iqbal Ramadhani, Ginda Bintari, dan Satria selaku advokat pada kantor hukum 4210.204 dalam hal ini bertindak sebagai penasihat hukum. Nama lengkap Arie Setiawan, umur 23 tahun, pekerjaan guru harian, beralamat di Majene, selaku terdakwa dalam dugaan tindak pidana pasal 362 KUHP. Majelis hakim yang kami hormati, serta jaksa penuntut umum yang kami hormati, dan sidang yang kami muliakan. Setelah kami pelajari dengan seksama surat tuntutan terhadap terdakwa Arie Setiawan sebagaimana yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum, maka perkenankanlah kami selaku penasihat hukum untuk menyampaikan nota pembelaan pledoi atas nama terdakwa Arie Setiawan. Nota pembelaan ini kami akan sampaikan dengan sistematika sebagai berikut. Yang pertama adalah dakwaan, tuntutan, fakta persidangan, kemudian kondisi objektif dari terdakwa. Untuk dakwaan, majelis hakim yang kami jaksa penuntut umum yang juga kami hormati, dalam surat dakwaan yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum, diketahui bahwa jaksa penuntut umum mendakwa Arie Setiawan dengan dakwaan primer dan subsidiar. Dakwaan primer, bahwa terdakwa Arie Setiawan melakukan tindak pidana pasal 362 KUHP yang menyatakan bahwa barang siapa mengambil barang sesuatu dalam seluruhnya atau kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 900.000. Bahwa unsur-unsur pasal 362 KUHP ini merupakan pencurian biasa dengan unsur-unsur yang terdiri dari adanya perbuatan mengambil, yang diambil harus sesuatu barang itu harus seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dan pengambilan dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum atau melawan hak. Bahwa dalam uraian dakwaan primer jaksa penuntut umum, terdakwa Arie Setiawan telah mengambil 1 unit handphone Samsung A12 milik korban Jamaluddin di rumah korban dengan maksud untuk memiliki cara melawan hukum. Dakwaan subsidiar, bahwa terdakwa Arie Setiawan melakukan tindak pidana pasal 364 KUHP yang menyatakan bahwa perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363/4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363/5 dan seterusnya. Bahwa dalam uraian dakwaannya, jaksa penuntut umum dalam dakwaan subsidiar menguraikan terdakwa Arie Setiawan juga telah mengambil 1 unit handphone Samsung A12 milik korban Jamaluddin dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum. Tuntutan, majelis hakim yang kami hormati dan jaksa penuntut umum yang kami hormati, bahwa jaksa penuntut umum dalam surat tuntutannya sebagaimana yang telah dibacakan dalam persidangan telah menuntut terdakwa sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Arie Setiawan bersalah telah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
Kemudian fakta persidangan. Dalam persidangan yang telah dilakukan sebelumnya, telah diketahui fakta-fakta yang lengkap, yaitu yang pertama, keterangan saksi. Saksi Jamaluddin, korban, di bawah sumpah. Pada pokoknya, saksi menerangkan bahwa handphone milik saksi hilang ketika sedang dicas di teras rumahnya. Saksi melihat tetangga membawa terdakwa ke rumahnya setelah ditangkap. Yang kedua, saksi Anwar, tetangga, di bawah sumpah. Pada pokoknya, saksi menerangkan bahwa saksi melihat terdakwa masuk ke halaman rumah korban. Dan yang kedua, saksi menangkap terdakwa setelah melihat terdakwa menyimpan handphone ke sakunya. Kemudian keterangan terdakwa. Terdakwa Ari Setiawan mengakui mengambil handphone untuk dijual. Terdakwa Ari Setiawan mengakui beliau membutuhkan uang dari hasil penjualan handphone tersebut. Kemudian terdakwa Ari Setiawan menyatakan menyesal atas perbuatannya. Kemudian yang terakhir, kondisi objektif terdakwa. Yang mulia majelis hakim dan jaksa penuntut umum yang kami hormati, bahwa untuk menjadi pertimbangan terkait dengan pidana yang dilakukan oleh terdakwa Ari Setiawan, perlu kiranya kami menguraikan kondisi objektif terdakwa, yaitu terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal atas tindakannya tersebut. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga. Terdakwa tergolong ekonomi lemah dengan pekerjaan sebagai buruh harian, tidak dapat memberikan penghasilan yang cukup setiap harinya. Terdakwa masih muda. Kemudian terdakwa kooperatif dalam menjalani proses hukum yang berjalan. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman sebelumnya. Dan kemudian dalam pencurian, nilai barang yang dicuri adalah senilai 1.800.000. Nilai ini tidak besar sehingga pantas untuk dipertimbangkan dalam penerapan pencurian ringan. Yang mulia majelis hakim, jaksa penuntut umum yang kami hormati, berdasarkan uraian yang telah kami sampaikan di atas, kami selaku penasihat hukum terdakwa Ari Setiawan memohon kepada majelis hakim yang mulia agar menjadikan hal tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan, dan memohon kepada majelis hakim yang mulia agar memutus sebagai berikut. Menyatakan terdakwa hanya terbukti pasal 364 KUHP atau menjatuhkan pidana serendah-rendahnya bahkan hukuman percobaan, atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Demikian nota pembelaan pledoi ini kami sampaikan. Atas perkenaan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kami selaku penasihat hukum terdakwa mengaturkan terima kasih. Hormat kami, penasihat hukum terdakwa. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada penasihat hukum. Sidang selanjutnya akan dilanjutkan Terdakwa dimohon berdiri. Pada hari ini, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene akan membacakan putusan dalam perkara pidana nomor 45 P.B 2024 PN.MJN atas nama Ari Setiawan bin Setiawan. Setelah majelis hakim mempertimbangkan seluruh berkas perkara dakwaan penuntut umum, keterangan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, serta nota pembelaan dari penasihat hukum, maka majelis hakim telah bermusyawarah dan mencapai putusan. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Majene yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara
Nama lengkap Ari Setiawan bin Setiawan, tempat lahir Majene, umur, tanggal lahir 23 tahun, tanggal 12 Januari 2001, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Melati nomor 45, Kelurahan Mawar, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Majene, agama Islam, pekerjaan buruh harian, status tahanan ditahan sejak 13 Agustus 2024. Menimbang dakwaan jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum mendakwa tidak terdakwa secara primer. Pasal 362 KUHP dalam kurung pencurian. Subsidiar pasal 364 KUHP dalam kurung pencurian ringan. Bahwa pada Senin 12 Agustus 2024 pukul 22.30 WITA, terdakwa mengambil 1 unit handphone Samsung A12 milik korban Jamaluddin yang sedang dicas di teras rumah. Fakta-fakta persidangan. Keterangan saksi korban Jamaluddin. HP miliknya hilang saat sedang dicas di teras rumah. Kemudian terdakwa dibawa oleh tetangga ke rumahnya setelah tertangkap. Kemudian yang kedua, keterangan saksi Anwar melihat terdakwa masuk ke halaman rumah. Yang pertama, melihat terdakwa masuk ke dalam rumah. Yang kedua, bahwa melihat terdakwa mengambil HP dan memasukkannya ke saku celana. Yang ketiga, bahwa menangkap terdakwa dan menyerahkan kepada polisi. Yang ketiga, keterangan terdakwa. Yang pertama, mengakui mengambil HP untuk dijual karena butuh uang. Yang kedua, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Pertimbangan hukum. Unsur pasal 362 KUHP. Yang pertama, barang siapa terdakwa hadir dan mengakui perbuatannya terpenuhi. Yang kedua, mengambil barang sesuatu, terdakwa mengambil HP dari tempat charger juga terpenuhi. Yang ketiga, barang milik orang lain, yaitu HP milik saksi Jamaluddin terpenuhi. Dengan maksud yang keempat, dengan maksud memiliki secara melawan hukum, yaitu hendak menjual juga terpenuhi. Semua unsur pada pasal 362 KUHP terbukti secara sah dan meyakinkan. Selanjutnya, penilaian majelis hakim atas pledoi. Penasihat hukum meminta agar terdakwa hanya dijatuhi pasal 364 KUHP pencurian ringan berdasarkan nilai barang Rp1.800.000. Kondisi terdakwa ekonominya lemah. Yang ketiga, penyesalan dan masih muda. Namun, unsur pasal 364 KUHP tidak terpenuhi karena pertama, pencurian dilakukan di perkarangan rumah yang ada rumahnya. Yang kedua, sehingga tidak masuk kategori pencurian ringan menurut KUHP. Pledoi diterima sebagian. Hanya sebagian pertimbangan meringankan, namun tidak mengubah kualifikasi pasal. Hal yang meringankan. Yang pertama, terdakwa mengakui perbuatannya. Yang kedua, terdakwa menyesal dan kooperatif. Yang ketiga, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan ekonomi lemah. Yang keempat, terdakwa belum pernah dihukum. Yang keempat, yang kelima, nilai barang tidak terlalu besar. Hal yang memberatkan. Yang pertama, perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Yang kedua, perbuatan dilakukan di lingkungan rumah korban pada malam hari. Mengadili. Menyatakan terdakwa Ari Setiawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur pada pasal 362 KUHP. Yang kedua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 bulan dengan ketentuan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana tersebut. Yang ketiga, menetapkan barang bukti berupa 1 unit handphone Samsung A12 dikembalikan kepada korban Jamaluddin.
Yang keempat, membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000. Dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Negeri Majene dan dalam persidangan dan dalam sidang terbuka untuk umum Majene 28 November 2025, Majelis Hakim Hakim Ketua Okta Hanifa, Hakim Anggota 1 dan Hakim Anggota 2. Baik, demikianlah putusan ini dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penuntut umum, terdakwa, serta penasihat hukumnya. Kepada terdakwa, majelis hakim memberitahukan bahwa terdakwa berhak menerima atau menolak putusan ini, serta memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum, baik banding atau menyatakan pikir-pikir sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sidang dinyatakan selesai. Sekian. Baik, kita berikan applause dulu untuk kelompok 204.